Hai guys, kali ini kita akan menceritakan perang di Vietnam yang terjadi pada tahun 1966, mengisahkan kisah nyata Mayor Harry Smith yang harus memimpin 108 tentara muda kurang berpengalaman dari Australia dan Selandia Baru, yang mana kedua negara tersebut merupakan sekutu dari Amerika dan Vietnam Selatan. Mereka diminta untuk membantu pertempuran melawan komunis dari Vietnam Utara. Film diawali dengan penyerangan bom secara bertubi-tubi oleh Vietnam Utara ke markas tentara Australia dan Selandia Baru. Mayor Harry Smith kemudian memerintahkan para tentaranya untuk mengambil senjata dan bersiap bertempur. Di tengah serangan musuh yang begitu intens, kita akan melihat kekonyolan seorang tentara bernama Paul Largy. Di saat itu dia sedang berjaga dengan seorang temannya. Namun dirinya justru malah santuy minum-minum dan ngomongin tentang konser, di mana hal tersebut membuat dirinya secara tidak sengaja menarik pelatuk senapannya, yang menyebabkan dirinya dimarahi oleh Mayor Harry. Selanjutnya Mayor Harry meminta markas pusat untuk mengirimkan poros musuh yang telah melakukan penyerangan. Dan setelah mendapatkan poros musuh, mereka langsung melakukan serangan balasan menggunakan rudal. Dan rudal tersebut pun tepat mengenai musuh. Di keesokan harinya, kolonel merencanakan strategi untuk penyerangan balik terhadap musuh, di mana Mayor Harry memimpin pasukannya yang bernama Delta pergi menuju Long Ten untuk menjalankan operasi penggantian pasukan sebelumnya, yaitu Tim Bravo. Di mana pasukan Delta ini dibagi menjadi 3, yaitu Pleton 10, lalu Pleton 11 yang dipimpin Sersan Bob, dan Pleton 12 yang dipimpin langsung oleh Mayor Harry. Mayor Harry kemudian mengatur strategi, di mana Pleton 10 ditempatkan di sisi yang paling depan, Pleton 11 di tengah, dan Pleton 12 paling belakang. Dalam perjalanannya, mereka semua harus melewati kebun karet yang sangat luas, di mana saat sedang bergerak maju, Pleton 11 tiba-tiba melihat musuh, dan Sersan Bob pun langsung menembakinya. Pleton 11 kemudian menginformasikan pergerakan musuh. Pleton 11 pun terus bergerak maju mengejar musuh. Saat dalam pengejaran, suasana seketika menjadi hening, hingga tidak berselang dari itu, tiba-tiba mereka diserang musuh dengan menggunakan tembakan mesin dari arah depan. Dan terjadilah pertempuran yang begitu intens dan menegangkan. Pleton 11 kemudian mencoba meminta bantuan untuk dikirim rudal menuju musuh. Satu persatu rudal pun meluncur, tapi hanya beberapa rudal yang mengenai musuh. Sementara itu Pleton 10 yang akan membantu, mereka juga justru bertemu musuh dalam jumlah yang begitu banyak. Dan karena itu, mereka pun terkepung tidak bisa kemana-mana. Ditambah karena radio komunikasi mereka yang juga rusak tertembak. Sementara Pleton 12 yang berada di sisi belakang tidak bisa membantu karena mereka harus mengamankan jalur menuju markas supaya tidak diserang musuh. Kembali ke Pleton 11, di mana mereka terlihat tambah kewalahan melawan gempuran musuh yang sangat banyak dari berbagai arah. Satu persatu anggota Pleton 11 pun mulai gugur, termasuk letnan mereka, yaitu Letnan Gordon Sharp. Kondisi bertambah genting ketika mereka mulai kehabisan amunisi. Pleton 12 kemudian meminta tembakan rudal kembali ke markas pusat. Untuk sementara dengan tembakan rudal tersebut, musuh pun dapat diserang mundur. Sementara itu di Pleton 12, seorang tentara dari Pleton 10 datang memberi kabar mengenai Pleton 10 yang tidak memiliki radio karena rusak tertembak. Yang mana dikala itu terlihat tentara Paul mencoba mencari jalan untuk menemukan Pleton 11. Sementara itu Pleton 11 kembali diserang dan dikepung musuh. Sersan Bob lalu mengabarkan kepada Mayor Harry bahwa mereka telah kembali terkepung dengan kekuatan musuh yang lebih besar dan bisa diperkirakan kisaran satu batalion, yaitu 700 atau 800 tentara. Mayor Harry kemudian menghubungi markas pusat untuk meminta bantuan EPC dan bantuan udara dari Amerika Serikat. Di sisi lain terlihat tentara Paul Largy yang telah menemukan jalan keberadaan Pleton 11 kembali ke Pleton 12. Singkatnya bantuan Amerika pun datang.
Akan tetapi sialnya, saat Sersan Bob melempar granat asap untuk tanda, granat asap tersebut tidak berfungsi. Dan tentu hal itu membuat pilot kebingungan. Yang pada akhirnya rudal pun dijatuhkan asal-asalan. Dan tentu bantuan itu pun hanya sia-sia saja, karena rudal tersebut sama sekali tidak mengenai musuh sama sekali. Sedangkan Peleton 11 pun makin terdesak, dan nampaknya mereka pun akan kalah. Di tengah kondisi yang semakin terdesak, Sersan Bob berinisiatif meminta kepada Mayor Harry untuk menargetkan rudal tepat ke posisi Peleton 11 berada, dengan tujuan agar musuh dapat dipukul mundur. Dan dari sini, kita bisa melihat pengorbanan luar biasa dari seorang Sersan Bob, yang rela berkorban demi menjaga pasukan lain. Namun di sisi lain, terjadi perdebatan kecil antara seorang tentara di Peleton 12 dengan Mayor Harry, yang tahu akan hal itu tidak setuju jika rudal ditargetkan tepat di posisi Sersan Bob dan anggota Peleton 11, karena bisa membunuh mereka semua. Akan tetapi Mayor Harry dengan keyakinannya tetap menyetujui permintaan Sersan Bob, dan rudal pun meluncur mengenai musuh beserta anggota Peleton 11 berada. Yang mana tampaknya anggota Peleton 11 tidak ada yang selamat. Kesedihan pun dirasakan oleh semua tentara. Sementara tentara Paul yang datang setelah menemukan jalan menuju Peleton 11 marah terhadap Mayor Harry setelah mengetahui semuanya. Singkat cerita, musuh terus bergerak maju. Mereka pun mulai menyerang Peleton 12. Mayor Harry kemudian menghubungi kolonel untuk mengirimkan mereka amunisi dan bantuan EPC. Sementara kolonel yang berada di markas pusat tidak mendapatkan persetujuan dari atasannya, yaitu Brigadir David. Brigadir David menolak karena mengingat jumlah pasukan yang seimbang dan mengatakan bahwa markas juga harus diamankan. Brigadir David juga memerintahkan Mayor Harry beserta pasukannya untuk mundur. Akan tetapi Mayor Harry tetap pada pendiriannya. Dia akan terus bertempur sampai titik darah penghabisan. Mayor Harry kemudian menugaskan satu tentara untuk membawa radio ke Peleton 10. Tentara Paul yang mengetahui letak keberadaan Peleton 11 ditugaskan untuk mencari keberadaan Peleton 11 dan menyelamatkan yang tersisa dengan tentara lainnya. Sementara itu Letnan dan pasukan udara tersentuh dengan perjuangan Mayor Harry. Letnan pun membangkang perintah atasannya dengan nekat memimpin penerbangan 2 helikopter untuk memasok bantuan amunisi. Sementara di sisi lain kini Peleton 10 pun mendapatkan radio dan langsung menghubungi Mayor Harry untuk melaporkan situasi terkini mereka. Dan yang mana mereka dikepung dari 3 sisi dengan amunisi mereka yang menipis. Mayor Harry kemudian meminta Peleton 10 untuk mundur ke lokasi Peleton 12 berada. Sementara itu adegan sangat menegangkan pun terjadi di saat helikopter akan memasok amunisi, ditembaki oleh musuh. Akan tetapi perjuangan Letnan dan yang lainnya tidak sia-sia, di mana mereka berhasil memberikan bantuan amunisi kepada pasukan Mayor Harry. Sementara itu tentara Paularji yang mencoba mendatangi Peleton 11. Di tengah perjalanan mereka bertemu musuh dan akhirnya mereka pun harus bertempur. Namun tidak berselang lama, mereka dapat memukul mundur musuh. Mereka kemudian melemparkan granat asap ke arah Peleton 11 untuk memberikan tanda. Dan saat pertempuran tersebut selesai, tiba-tiba ada sekelompok tentara berjalan di antara asap menuju mereka. Dan yang ternyata itu adalah Sersan Bob beserta anggotanya. Entah bagaimana caranya, beberapa anggota Peleton 11 masih bisa selamat setelah rudal menghantam mereka. Para tentara pun sangat senang ketika melihat Peleton 11 masih ada yang selamat. Namun di tengah kesenangan mereka, tiba-tiba datang musuh yang langsung menembaki mereka. Sersan Bob kemudian mengabarkan kepada Mayor Harry bahwa Peleton 11 masih selamat, akan tetapi mereka kembali diserang musuh. Dan karena jumlah musuh yang cukup banyak, serta mereka kekurangan amunisi, akhirnya Sersan Bob dan tentara yang lainnya memilih untuk mundur menuju Peleton 12. Tidak berselang lama, semua pasukan pun berhasil berkumpul di lokasi Peleton 12. Sersan Bob berterima kasih kepada Mayor Harry karena telah mempercayainya. Mayor Harry pun kemudian langsung menyusun sebuah strategi. Sementara itu tentara musuh terus bergerak maju untuk mengepung pasukan Mayor Harry. Di saat mereka sedang menunggu musuh mendekat, tiba-tiba terlihat sedikit drama, di mana tentara Paul yang bercerita kepada Mayor Harry
bahwa dirinya ingin segera pulang dari pertempuran, di mana dia juga mengatakan bahwa dirinya akan menikah dengan tunangannya untuk melupakan semua yang telah terjadi. Tibalah saatnya pertempuran yang begitu epik, di mana pasukan Delta yang dipimpin Mayor Harry harus menahan beribu-ribu serangan tentara Vietnam Utara. Mereka pun terus bertempur dengan semangat. Namun naasnya, di tengah pertempuran tentara Paul harus terkena tembakan headshot yang membuatnya langsung tewas seketika. Dan kini keinginannya pulang untuk menikah pun sirna. Kesedihan nampak dirasakan oleh Mayor Harry dan para tentara lainnya. Serta dengan banyaknya musuh, membuat pasukan Mayor Harry kewalahan. Ditambah mereka juga mulai kehabisan amunisi. Saat pasukan Mayor Harry makin terdesak, Kolonel memutuskan mengerahkan EPC untuk membantu pertempuran. Namun bantuan EPC yang mencoba mendatangi lokasi, mereka harus dihadang oleh pasukan musuh. Tentunya pertarungan yang sengit pun terjadi di antara mereka. Sementara itu Mayor Harry dan pasukannya benar-benar di ujung tanduk. Mereka benar-benar sudah tidak memiliki amunisi, di mana tentara musuh pun semakin mendekat dan mereka sudah tidak bisa kemana-mana lagi dan hanya tinggal menunggu waktu dihabisi tentara musuh. Namun di tengah keputusasaan mereka, bantuan EPC datang membantu mereka dengan langsung menembaki musuh. Hingga pada akhirnya musuh pun kocar-kacir dipaksa mundur. Mayor Harry dan pasukannya pun terhindar dari maut. Terlihat wajah senang sekaligus ketakutan bercampur aduk dari wajah para tentara Mayor Harry. Singkatnya setelah peperangan usai, mereka semua berkumpul di dekat markas. Satu persatu tentara dipanggil namanya, dan terlihat banyak tentara yang gugur, termasuk Letnan Gordon Sharp dan prajurit Paul Largy. Terlihat juga sebagian prajurit yang masih selamat dan terluka parah yang tertinggal di bekas pertempuran. Sebagai bentuk penghormatan, prajurit Paul pun dipulangkan ke kampung halamannya. Di akhir film diperlihatkan tugu yang dibangun di sekitar lokasi perang untuk mengenang para tentara yang telah gugur, di mana pada akhirnya kedua belah pihak saling mengklaim kemenangan. Dan ya, akhirnya film pun selesai. Film yang begitu menarik untuk ditonton, di mana kita akan dibawa masuk ke suasana pertempuran, perasaan emosi tentang persahabatan yang terjalin di antara para tentara. Tersajinya suasana perang yang begitu epik, di mana film ini menunjukkan bahwa perang yang ada hanya meninggalkan bekas luka, di mana film ini pun didedikasikan kepada seluruh tentara yang gugur dalam pertempuran.